Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurimi Fahira dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dunia, yaitu revolusi industri. Secara sederhana, revolusi industri adalah perubahan besar dalam cara manusia bekerja dan memproduksi barang. Dari awalnya manual, yaitu pakai tenaga manusia dan hewan, menjadi pakai mesin. Perubahan ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga mempengaruhi ekonomi, sosial, politik, bahkan budaya. Sebelum revolusi industri, kebanyakan orang bekerja di pertanian. Mereka menanam, memanen, dan membuat barang-barang sederhana untuk kebutuhan sehari-hari. Alat yang dipakai masih sangat manual, misalnya cangkul, bajak, atau tenun tangan. Tapi pada abad ke-18, terutama di Inggris, mulai muncullah penemuan-penemuan baru. Kenapa di Inggris? Karena ada beberapa faktor. Nah, faktornya yang pertama adalah sumber dayanya yang melimpah karena adanya batu bara dan biji besi. Yang kedua, ada modal dan perdagangan, di mana Inggris punya banyak uang dari perdagangan internasional. Yang ketiga, adanya koloni. Mereka punya wilayah atau jajahan untuk bahan baku dan pasar. Yang keempat, ada ilmu pengetahuan yang berkembang, yaitu banyak penemuan baru. Nah, dari semua faktor ini, akhirnya munculnya pabrik-pabrik dan mesin-mesin baru. Nah, revolusi industri sebenarnya terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, yaitu revolusi industri 1.0 atau revolusi industri tahap pertama yang berlangsung pada tahun 1750 sampai 1850. Nah, ini saya buatkan poin-poinnya saja. Yang poin pertama yaitu ada revolusi ini yaitu fokus pada mesin uap, tekstil, dan besi. Yang kedua, penemuan mesin uap yaitu oleh James Watt, jadi tonggak besar. Yang ketiga, industri tekstil berubah drastis dari tenun tangan menjadi mesin pemintal. Yang keempat yaitu ada pabrik mulai berkemunculan. Banyak orang pindah dari desa ke kota. Nah, revolusi industri 2.0 atau tahap kedua yaitu pada tahun 1850 sampai 1900. Nah, yang pertama, fokus pada listrik, baja, dan besi, dan transportasi. Yang kedua, ditemukan listrik lampu pijar oleh Thomas Edison. Yang ketiga, transportasi berkembang, kereta api, kapal uap, mobil awal. Nah, yang keempat, komunikasi juga berubah, munculnya telegraf dan telepon. Nah, revolusi industri 3.0 atau revolusi industri yang ketiga yaitu pada tahun 1900 sampai 2000. Yang pertama yaitu disebut juga revolusi digital. Yang kedua, fokus pada komputer, elektronik, internet. Yang ketiga, tahun 1970-an komputer mulai dipakai luas. Yang keempat, lalu muncullah internet yang benar-benar mengubah manusia hidup. Yang keempat, yaitu revolusi industri 4.0 atau revolusi industri yang keempat, yaitu dari 2000 sampai saat ini atau sekarang. Yang pertama yaitu fokus pada AI atau robotik, IoT, Internet of Things, data, dan bioteknologi. Nah, yang kedua, mesin belajar. Mesin bisa belajar sendiri otomatis semakin canggih. Yang keempat, contoh mobil tanpa sopir, belajar online, pabrik robot. Nah,
Setelah beberapa tahapan itu, yaitu ada dampaknya, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya yaitu yang pertama yaitu produksi meningkat, barang bisa dibuat lebih cepat dan mudah serta banyak. Transportasi lebih cepat, kereta, kapal, mobil, pesawat. Yang ketiga, komunikasi mudah, telepon, internet, media sosial bisa diakses dimanapun. Yang keempat, kesehatan berkembang, munculnya obat-obatan dan rumah sakit modern. Yang kelima, pendidikan lebih maju. Ilmu pengetahuan makin berkembang dan bisa diakses di mana saja atau dicari informasinya di mana saja. Nah, selain dampak positifnya, ada dampak negatifnya juga loh. Yang pertama, dampak negatifnya adalah eksploitasi pekerja. Dulu banyak anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di pabrik. Yang kedua, kesempatan kerja berubah. Banyak yang kehilangan banyak pekerjaan karena digantikan oleh mesin atau robot. Yang ketiga, polusinya meningkat karena adanya asap pabrik dan limbah industri. Yang keempat, kesenjangan sosial. Orang kaya makin kaya dan orang miskin sulit untuk naik kelas. Yang kelima, ketergantungan teknologi. Sekarang manusia hampir tidak bisa lepas dari gadget. Contoh nyata dalam kehidupannya. Kalau kita lihat sekarang, hasil revolusi industri ada di sekitar kita. Contoh yang pertama yaitu smartphone yang kita pakai, hasil revolusi industri ketiga dan keempat. Yang kedua ada transportasi online, gabungan teknologi digital dan transportasi. Yang keempat, belanja di e-commerce, hasil internet dan logistik modern. Yang kelima, pabrik-pabrik modern yang pakai robot. Bahkan online dan meeting tuh lewat Zoom juga bagian dari revolusi industri 4.0. Nah, tantangan revolusi industri yaitu ada tantangan besarnya juga meskipun banyak keuntungannya ya teman-teman. Misalnya lapangan kerjanya jadi berkurang karena otomatisasi, terus keamanan data, maraknya banyak hacker dan pencurian data seperti yang pernah terjadi di Indonesia. Terus yang ketiga, ketergantungan teknologi. Manusia jadi malas kalau semuanya serba mesin. Yang keempat, kesenjangan digital. Tidak semua orang juga mempunyai akses internet yang luas. Nah, jadi teman-teman, revolusi industri adalah perubahan besar yang mengubah dunia. Dari tenaga manusia ke mesin, dari mesin ke komputer, dari komputer sampai kecerdasan buatan. Nah, sebagai pelajar kita juga harus siap menghadapi perubahan ini. Caranya gimana nih? Caranya adalah yang pertama yaitu rajin belajar, terutama teknologi dan keterampilan baru. Yang kedua, jangan cuma jadi pengguna, tapi juga bisa menjadi penciptanya. Yang ketiga, gunakanlah teknologi dengan bijak. Oke, jadi itu adalah penjelasan tentang revolusi industri. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa masa depan ada di tangan kita sendiri. Jadi, mari kita siapkan diri dengan